Rumah besar itu berdiri kokoh di pinggiran kota, dikelilingi oleh pepohonan rindang, yang seolah membentuk pagar alami. Di dalamnya, kehidupan berputar lambat dan sunyi, seolah-olah waktu terhenti. Amara, seorang wanita muda berusia 27 tahun, duduk di depan jendela besar yang menghadap ke taman belakang. Tatapannya kosong menatap ke arah pohon-pohon yang bergoyang ditiup angin. Matanya indah, dengan alis yang melengkung sempurna, namun hari-hari terakhir, sorot mata itu tampak redup, seakan menahan beban yang tak terlihat. Sudah 2 tahun ia menikah dengan Raka, seorang pria yang pernah membuat hatinya berdebar kencang setiap kali mereka bertemu. Dulu, Raka adalah segalanya bagi Amara. Pria yang penuh ambisi, cerdas, dan memiliki daya tarik yang sulit ditolak. Amara merasa beruntung menikah dengan pria seperti Raka. Namun, pernikahan itu perlahan berubah menjadi kesepian yang mendalam. Raka, dengan kesibukannya sebagai pengusaha muda yang ambisius, jarang sekali berada di rumah. Ia selalu tenggelam dalam pekerjaannya, mengejar mimpi untuk membangun kerajaan bisnis yang ia dambakan. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, izinkan saya memohon sedikit kebaikan hati Anda. Dengan 1 like dan subscribe dari Anda, itu sudah sangat berarti bagi kami. Anda bukan hanya mendukung saluran ini, tetapi juga turut membantu perjuangan kami dalam menggapai impian dan menyelesaikan pendidikan. Setiap klik yang Anda berikan adalah bentuk doa dan dukungan yang tak ternilai bagi kami. Terima kasih, dari hati yang paling dalam. Bekerja hingga larut malam, kadang-kadang tidak pulang selama berhari-hari karena urusan bisnis di luar kota, membuat Amara merasakan kekosongan yang semakin hari semakin sulit ditahan. Di rumah itu, Amara tidak tinggal sendirian. Mereka tinggal bersama ayah Raka, Bapak Aryo, seorang duda berusia 58 tahun. Aryo adalah seorang pria yang pernah memimpin perusahaan besar, dan kini hidup dengan segala kenyamanan hasil jerih payahnya di masa lalu. Namun, di balik sosok gagahnya, ada bayang-bayang kesepian yang tak pernah hilang sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu. Aryo adalah sosok yang tenang, penuh wibawa, dan karismatik. Penampilannya rapi dan selalu tampak terawat, meskipun rambutnya mulai memutih. Meskipun sudah berumur, pesona dan aura maskulinnya tetap terpancar. Setiap kali dia berbicara, ada ketenangan dalam suaranya yang membuat orang lain merasa diperhatikan. Aryo jarang banyak bicara, tapi kehadirannya di rumah itu memberikan rasa aman bagi Amara. Setidaknya, ia tahu ada seseorang yang selalu ada di dekatnya, walau tak bisa menggantikan kehadiran Raka. Tapi hubungan Amara dan Bapak Aryo pada awalnya murni hubungan antara menantu dan mertua. Amara selalu menghormati Aryo sebagai sosok ayah yang bijak. Aryo pun memperlakukan Amara dengan baik, seperti anak perempuannya sendiri. Ia sering memberikan nasihat, mendengarkan keluhan Amara tentang rumah tangga dan pekerjaannya, bahkan terkadang menghiburnya dengan cerita-cerita dari masa mudanya. Namun, perhatian dari Bapak Aryo yang selalu ada untuknya, pelan-pelan menjadi hal yang paling ditunggu oleh Amara. Ketika hari terasa begitu hampa karena Raka tak kunjung pulang, Amara mulai menemukan ketenangan dalam obrolan-obrolan ringan dengan ayah mertuanya. Mereka sering berbicara di meja makan setelah makan malam, saat keheningan rumah mulai merayap. Amara bercerita tentang betapa sulitnya hidup dalam pernikahan yang seolah tanpa kebersamaan, sementara Aryo mendengarkan dengan sabar, memberikan nasihat dengan bijak. Raka memang keras dalam bekerja, tapi aku yakin dia melakukan ini semua untuk masa depan kalian, kata Aryo suatu malam, saat Amara terlihat murung. Terkadang pria terlalu fokus pada hal-hal yang mereka anggap penting, tanpa menyadari apa yang mungkin mereka korbankan. Amara hanya tersenyum tipis saat mendengar kalimat itu. Hatinya tahu bahwa Raka bekerja keras, tapi kerja keras itu seakan telah mengambil segala yang berharga dari hubungan mereka. Amara merindukan tawa ringan di meja makan, obrolan hangat di malam hari, dan keintiman yang pernah mereka miliki. Namun,
Raka kini lebih sering menjadi bayangan yang berlalu lalang di rumah, sekadar mampir untuk mengganti pakaian sebelum kembali ke dunia yang lebih menyita perhatiannya. Di setiap sudut rumah itu, Amara bisa merasakan kehadiran Raka yang semakin menjauh. Setiap ruang diisi dengan kenangan mereka yang perlahan memudar. Di kamar tidur, tempat yang dulu menjadi tempat penuh cinta, kini hanya dipenuhi oleh kesunyian. Tempat tidur besar itu terasa dingin tanpa kehangatan suaminya. Amara sering memandangi ponselnya, berharap ada pesan dari Raka yang memberitahukan bahwa dia akan segera pulang. Namun, pesan itu jarang datang. Dan ketika datang, pesannya singkat dan tanpa emosi. "Maaf, hari ini lembur lagi. Jangan tunggu aku." Kalimat-kalimat sederhana yang semakin lama membuat hati Amara semakin tenggelam dalam kesedihan. Semakin hari, Amara merasa seperti burung yang terjebak dalam sangkar emas. Rumah besar yang megah itu tidak mampu menutupi kekosongan yang ia rasakan di hatinya. Ia merindukan cinta, perhatian, dan keintiman yang dulu diberikan oleh Raka. Namun kini, semua itu terasa jauh di luar jangkauannya. Bapak Aryo sering melihat perubahan pada Amara. Tatapan matanya yang dulu ceria kini penuh dengan kesedihan yang tersembunyi. Aryo tahu bahwa menantunya merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar hidup di rumah mewah. Di balik kesunyian Amara, ada kerinduan yang dalam. Dan Aryo, sebagai orang yang pernah merasakan kehilangan, memahami betul perasaan itu. "Apa yang bisa kulakukan untuk menghiburmu, Amara?" tanya Aryo pada suatu sore, ketika mereka sedang duduk di teras belakang sambil menikmati teh. Amara terdiam sejenak, matanya menatap lurus ke arah halaman yang tampak kosong. "Aku tidak tahu, Pak. Kadang-kadang aku merasa begitu sendirian. Raka, dia tidak pernah ada. Rumah ini besar, tapi terasa begitu hampa." Aryo mengangguk pelan, memahami setiap kata yang diucapkan Amara. "Aku mengerti perasaanmu, Amara. Kehilangan seseorang, bahkan saat mereka masih ada di dekat kita, adalah salah satu rasa sakit yang paling sulit ditanggung." Kata-kata itu menusuk hati Amara. Ia tidak bisa menahan air mata yang menggenang di sudut matanya. Aryo, melihat tangisan itu, merasa tergerak. Sebagai pria yang kehilangan istrinya, Aryo tahu betapa hampa rasanya hidup tanpa orang yang dicintai di samping kita. Namun, sesuatu dalam diri Amara mulai berubah. Dalam perhatian yang diberikan oleh Aryo, ia menemukan kehangatan yang telah lama hilang. Aryo bukan sekadar ayah mertuanya, dia adalah satu-satunya orang yang memperhatikan perasaannya saat ini. Setiap kali mereka berbicara, Amara merasakan ada semacam koneksi yang lebih dalam. Tatapan mata Aryo, suara tenangnya, dan cara dia mendengarkan dengan penuh perhatian, semuanya membuat Amara merasa dihargai. Perlahan tapi pasti, rasa nyaman yang awalnya sederhana, berkembang menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Hari demi hari berlalu, dan kesibukan Raka seolah tak pernah berkurang. Setiap malam, Amara seringkali duduk sendirian di ruang keluarga yang luas, ditemani oleh suara jarum jam berdetak di dinding. Waktu seolah berjalan lebih lambat saat kesunyian merayap, mengisi ruangan itu dengan hampa yang tak terelakkan. Di saat-saat itulah, Bapak Aryo seringkali menemani Amara, mengajaknya berbicara sekadar untuk membunuh kesepian yang jelas terlihat di wajahnya. Mereka duduk berseberangan di sofa besar ruang keluarga. Aroma teh yang hangat memenuhi udara. Sementara Bapak Aryo membuka percakapan dengan senyum lembutnya. Awalnya, obrolan mereka ringan. Tentang cuaca, tentang berita, tentang hal-hal kecil yang biasanya tak menarik perhatian. Namun, lambat laun, percakapan itu berubah menjadi lebih pribadi, lebih dalam. "Sulit ya menjalani rumah tangga seperti ini?" tanya Bapak Aryo suatu malam, suaranya rendah dan penuh perhatian. Amara terdiam sejenak, menatap cangkir teh di tangannya. Ada perasaan bersalah setiap kali ia mengeluh tentang Raka.
Tetapi kesedihan yang ia simpan begitu lama, akhirnya membuat tembok pertahanannya runtuh. "Ya, Pak," jawab Amara pelan. "Kadang aku merasa sendirian. Raka bekerja keras, dan aku menghargai itu, tapi rasanya dia semakin jauh. Setiap hari aku merindukannya, tapi dia tak pernah benar-benar ada." Aryo mendengarkan dengan seksama, matanya menyiratkan simpati yang tulus. Ia mengerti, lebih dari yang Amara tahu. Sebagai seorang duda yang telah kehilangan cinta sejatinya, Aryo paham betul bagaimana rasanya kehilangan kehadiran seseorang yang penting dalam hidup. Namun, perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya terhadap Amara adalah sesuatu yang lebih rumit. Amara bukan hanya menantu baginya. Dalam kesepiannya, Aryo juga mulai merasakan koneksi emosional yang tak terduga. Kadang-kadang, lanjut Aryo, pria terlalu sibuk dengan dunia luar, sampai-sampai mereka lupa betapa pentingnya kehadiran mereka di rumah. Mereka berasumsi bahwa dengan menyediakan segala materi, itu sudah cukup. Tapi kenyataannya, hubungan manusia lebih dari sekadar materi. Amara mengangguk, seolah menemukan suara yang selama ini tak bisa ia ungkapkan. Ia mulai merasa bahwa Bapak Aryo memahami perasaannya lebih dari siapapun, bahkan lebih dari suaminya sendiri. Koneksi ini terasa aneh, namun menenangkan. Ada rasa hangat yang mulai tumbuh setiap kali mereka berbicara, seolah Aryo menjadi tempat berlindung dari kesepian yang terus menghantuinya. Perhatian yang diberikan Bapak Aryo semakin intens. Setiap kali Raka tidak ada di rumah, mereka menghabiskan waktu bersama. Kadang-kadang Aryo mengajak Amara jalan-jalan di taman belakang rumah yang luas, berbicara tentang hal-hal yang jauh dari kesedihan mereka. Pada saat-saat itu, Amara merasa dirinya kembali dihidupkan oleh perhatian dan waktu yang diberikan oleh Bapak Aryo. Dia mulai tertawa lagi, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Tawa yang semula ringan itu perlahan berubah menjadi tawa yang lebih dalam. Tawa yang penuh makna. Suatu malam, saat Raka kembali harus keluar kota untuk urusan bisnis selama beberapa hari, Amara dan Aryo duduk di ruang tamu, mengobrol lebih lama dari biasanya. Malam itu terasa berbeda. Ada keheningan di antara mereka yang lebih tegang. Bukan karena canggung, tetapi karena sesuatu yang tak terucapkan mulai melayang di udara. Amara menatap Bapak Aryo, menyadari betapa perhatiannya lelaki itu terhadap dirinya. Aryo, dengan senyum lembut di wajahnya, membalas tatapannya. Ada sesuatu yang dalam di balik pandangan mereka, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan mertua dan menantu. Amara merasa hatinya berdetak lebih cepat, dan dia bisa merasakan perubahan halus dalam hubungan mereka. Aryo bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke arah jendela besar yang menghadap ke halaman belakang. Dia berdiri di sana, memandang keluar dengan tatapan kosong, sebelum akhirnya berbicara dengan suara yang rendah. "Kadang aku merasa seperti orang tua yang sudah kehilangan arah," kata Aryo pelan, suaranya hampir berbisik. "Setelah ibumu meninggal, aku pikir aku akan terbiasa dengan kesendirian. Tapi ternyata, rasa kehilangan itu tidak pernah hilang." Amara, yang tadinya duduk, ikut bangkit dan berjalan mendekatinya. Mereka berdiri bersebelahan di depan jendela, memandang langit malam yang gelap. Perasaan kesepian yang sama menghubungkan mereka, meskipun dalam konteks yang berbeda. Amara merasakan ketertarikan aneh kepada Aryo. Bukan ketertarikan fisik, tapi lebih pada kenyamanan emosional yang ia temukan di hadapan pria ini. Dalam benaknya, ia tahu itu salah, tetapi perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. "Pak, aku tahu rasanya," jawab Amara. Suaranya serak. "Kadang aku merasa aku kehilangan Raka. Padahal dia masih di sini. Tapi aku merasa seperti aku sudah tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya." Aryo menoleh ke arahnya, dan dalam tatapan itu, Amara melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ada kerinduan yang dalam, bukan hanya terhadap istrinya yang sudah tiada, tetapi juga terhadap kehidupan, cinta, dan keintiman yang sudah lama hilang dari hidupnya.
Malam itu, perbincangan mereka menjadi semakin intim, dan batas-batas antara mereka mulai memudar. Saat Aryo dengan lembut menyentuh tangan Amara, ia tidak menarik diri. Sentuhan itu terasa nyaman, lebih nyaman daripada yang ia harapkan. Ada kehangatan dalam sentuhan itu, sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari Raka selama berbulan-bulan terakhir. "Amara," bisik Aryo, suaranya serak dan penuh emosi yang sulit ditebak. Dia menatap mata Amara dengan intensitas yang membuat jantungnya berdetak kencang. Amara membalas tatapan itu, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasakan canggung atau takut. Sebaliknya, ada perasaan lega, seolah mereka berdua akhirnya menemukan seseorang yang mengerti mereka tanpa perlu kata-kata. Perlahan, jarak di antara mereka semakin dekat, dan tanpa sadar, mereka berbagi pelukan yang lebih dari sekadar rasa nyaman. Itu adalah pelukan yang penuh kerinduan. Pelukan yang seharusnya tidak terjadi. Tetapi tak seorang pun dari mereka berniat menghentikannya. Setelah malam itu, hubungan mereka berubah. Keduanya tahu bahwa mereka telah melangkah melewati batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghindarinya. Mereka terjebak dalam emosi yang terlalu kuat untuk diabaikan. Dan seiring berjalannya waktu, perasaan itu semakin dalam. Amara mulai merindukan setiap momen bersama Aryo. Ia tidak lagi memikirkan tentang Raka yang sibuk di luar kota. Pikirannya dipenuhi oleh kehangatan yang ia rasakan bersama ayah mertuanya. Aryo, meskipun penuh dengan rasa bersalah, juga merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sejak kematian istrinya. Di balik pintu rumah itu, mereka mulai menjalani hubungan yang terlarang, tersembunyi dari mata dunia. Amara dan Bapak Aryo tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan besar. Tetapi mereka juga tahu bahwa di balik kesalahan itu ada kebutuhan yang tak terelakkan. Kebutuhan untuk dicintai dan dipahami. Malam-malam berlalu dalam keheningan yang semakin terasa menusuk. Raka masih sering pergi untuk urusan pekerjaan, meninggalkan Amara dalam rumah yang besar dan sunyi. Kehadiran Bapak Aryo, meskipun tak banyak bicara, mulai menjadi pelipur lara bagi Amara. Setiap kali Raka pergi, Aryo sering menemani Amara di ruang keluarga, berbicara dengannya, mendengarkan keluh kesahnya, dan perlahan, tanpa disadari, membangun kedekatan yang lebih dari sekadar mertua dan menantu. Suatu malam, hujan turun deras, menambah suasana muram di rumah yang sepi itu. Amara duduk di sofa, memandang tetesan hujan yang membasahi jendela. Di sudut ruangan, Bapak Aryo sedang membaca koran. Meskipun sesekali ia melirik ke arah Amara. Ada perasaan aneh di udara. Sebuah perasaan yang tak pernah mereka ungkapkan dengan kata-kata. Tapi perlahan, semakin tak bisa mereka hindari. "Amara, kamu baik-baik saja?" tanya Aryo, menurunkan korannya dan menatap menantunya dengan tatapan prihatin. Amara terdiam sejenak, mencoba meredam gejolak yang ia rasakan. Hati kecilnya penuh dengan rasa bersalah, tetapi juga ada rasa kesepian yang semakin mendalam. Ia mengangguk pelan, tersenyum tipis, meski hatinya terasa berat. "Ya Pak, hanya kadang merasa sepi," jawab Amara dengan suara lirih. Aryo menghela napas panjang, lalu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah jendela. Suara hujan yang deras, seolah mencerminkan perasaan mereka yang tak terucapkan. Aryo menatap keluar, merenung sejenak, sebelum akhirnya menoleh kembali ke Amara. "Kamu adalah wanita yang luar biasa, Amara," kata Aryo dengan suara lembut namun tegas. "Raka sangat beruntung memilikimu. Tapi aku juga tahu, dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan aku bisa merasakan betapa beratnya beban yang kamu pikul sendirian di sini." Amara terkejut mendengar kata-kata itu. Dalam hati, ia tahu bahwa Bapak Aryo memahami perasaannya lebih dari siapapun, bahkan lebih dari Raka. Perlahan, ia merasa nyaman berbagi, sesuatu yang selama ini jarang ia rasakan dengan suaminya. Dengan Bapak Aryo,
Ada kehangatan dan perhatian yang sudah lama hilang dari hidupnya. "Terima kasih, Pak," jawab Amara. Suaranya bergetar sedikit. "Kadang aku merasa seperti kehilangan sesuatu. Meski aku tahu Raka bekerja keras untuk kami. Tapi aku merindukan kehadirannya di rumah, kehadiran yang nyata." Aryo menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Ada kesedihan di matanya. Kesedihan seorang lelaki yang tahu betapa berartinya memiliki seseorang di sisi, dan betapa sulitnya ketika orang itu tidak ada. Dalam sekejap, ada ikatan emosional yang terjalin di antara mereka. Bukan hanya karena peran mereka sebagai mertua dan menantu, tapi karena mereka berdua mengerti perasaan kesepian yang sama. "Aku mengerti, Amara," jawab Aryo lembut. "Terkadang kesepian itu terasa tak tertahankan. Tapi kamu tidak sendiri. Aku ada di sini untukmu, jika kamu butuh seseorang untuk berbicara." Amara tersentuh oleh kata-kata itu. Ia merasa dihargai, didengar, dan yang paling penting, tidak diabaikan. Dalam sekejap, perasaan yang ia pendam selama ini meletup. Amara tahu betul bahwa apa yang ia rasakan salah, bahwa hubungan mereka seharusnya tidak lebih dari sekadar keluarga. Tapi kehangatan dalam perhatian Aryo membuatnya merasa istimewa, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Hujan terus mengguyur deras di luar, tetapi di dalam rumah, suasana semakin hangat. Aryo berbicara tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia merindukan istri yang telah lama tiada, dan tentang betapa sulitnya melanjutkan hidup tanpa seseorang yang ia cintai. Amara mendengarkan dengan seksama, dan setiap kata yang diucapkan Aryo seolah membangun jembatan antara mereka, menghubungkan hati yang sama-sama kesepian. Seiring dengan berjalannya waktu, percakapan itu semakin mendalam. Ada tawa ringan, ada senyum yang tulus, tetapi di balik itu semua, ada perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Mereka saling memandang dalam keheningan, dan dalam sekejap, Amara merasakan sesuatu yang tak pernah ia duga. Sebuah tarikan yang kuat, bukan hanya secara emosional, tetapi juga fisik. Ketegangan itu kian terasa saat Aryo perlahan meraih tangan Amara yang ada di atas meja. Sentuhan itu lembut, namun penuh dengan perasaan yang tak terungkap. Amara menatap tangannya yang digenggam oleh Bapak Aryo, dan dalam hatinya ada keraguan yang meluap. Ia tahu bahwa ini tidak seharusnya terjadi, tetapi perasaan itu begitu kuat hingga ia tak mampu menarik diri. "Amara," Aryo berbisik, suaranya gemetar sedikit. Amara menoleh dan menatap matanya. Ia melihat di sana bukan hanya kerinduan seorang ayah, tetapi juga rasa kehilangan yang mendalam. Di balik tatapan itu, Amara menyadari bahwa mereka berdua berada di ambang sesuatu yang berbahaya. Sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Namun, meski tahu risikonya, perasaan itu terlalu kuat untuk mereka hindari. Dalam sekejap, jarak di antara mereka semakin mengecil. Tanpa sadar, Aryo mendekatkan wajahnya ke arah Amara. Dan sebelum keduanya sempat berpikir ulang, mereka berbagi ciuman yang lembut. Ciuman itu bukanlah ciuman yang penuh gairah, melainkan ciuman yang dipenuhi oleh perasaan kesepian dan kerinduan. Amara terdiam. Tubuhnya kaku sejenak, tetapi perlahan, ia membiarkan dirinya tenggelam dalam momen itu. Mereka berdua tahu, dalam hati kecil mereka, bahwa ciuman ini adalah kesalahan besar. Tapi pada saat itu, perasaan mereka mengalahkan logika. Ciuman tersebut menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Ketika akhirnya mereka melepaskan ciuman itu, suasana kembali hening. Amara dan Aryo duduk berseberangan. Mata mereka saling menatap penuh kebingungan dan rasa bersalah. Tak satu pun dari mereka berbicara, tetapi dalam keheningan itu, mereka tahu bahwa hubungan mereka telah berubah untuk selamanya. "Amara, kita tidak boleh melanjutkan ini," kata Aryo. Suaranya penuh penyesalan. Amara hanya bisa mengangguk. Ia tahu bahwa ini adalah kesalahan.
tetapi perasaannya begitu campur aduk. Ia merasakan kehangatan dan perhatian yang begitu ia rindukan selama ini. Namun, di balik itu, ada rasa bersalah yang menyelimuti hatinya. Malam itu berakhir dengan keheningan yang tegang. Meskipun mereka berdua tahu apa yang telah terjadi adalah salah, perasaan mereka tidak bisa dihapus begitu saja. Keduanya terjebak dalam hubungan yang sulit dipahami, penuh dengan rasa bersalah, tetapi juga kebutuhan emosional yang kuat. Hari-hari setelah kejadian itu, Amara dan Aryo berusaha menjaga jarak. Mereka mencoba kembali ke peran mereka sebagai mertua dan menantu. Tetapi setiap kali mereka bertemu, ada ketegangan yang tak terhindarkan. Di dalam hati mereka, ada perasaan yang terus menggelora, meski mereka tahu itu salah. Amara mulai merasa hidupnya semakin rumit. Di satu sisi, ia masih mencintai Raka dan ingin mempertahankan rumah tangganya. Tapi di sisi lain, ia merasakan kedekatan yang aneh dengan Bapak Aryo. Kedekatan yang memberinya kehangatan dan perhatian yang selama ini ia rindukan. Mereka hidup dalam dua dunia. Dunia di mana mereka terikat oleh norma dan moralitas, dan dunia lain yang penuh dengan perasaan yang tidak bisa mereka ungkapkan. Perlahan, hubungan terlarang ini mulai menguasai pikiran dan perasaan mereka berdua, membawa mereka semakin jauh dari batasan yang seharusnya mereka jaga. Hari-hari setelah malam itu terasa aneh bagi Amara dan Bapak Aryo. Mereka berdua berusaha menjaga jarak, mencoba mengendalikan diri agar tidak terjebak dalam perasaan yang sudah terlanjur dalam. Namun, setiap kali mereka bertemu, baik di meja makan saat sarapan, atau ketika melewati satu sama lain di rumah, ada ketegangan yang tak bisa diabaikan. Beberapa bulan berlalu, dan hubungan terlarang antara Amara dan Bapak Aryo semakin sulit dikendalikan. Setiap kali Raka pergi bekerja atau dinas keluar kota, keduanya menemukan waktu untuk bersama. Amara, yang dulu hanya merasakan kasih sayang dari Bapak Aryo sebagai pelipur kesepian, kini mulai mengandalkannya sebagai sumber kebahagiaan baru yang berbahaya. Di balik semua itu, ada rasa bersalah yang terus menghantui mereka berdua. Amara mulai menyadari bahwa, meski perasaan terhadap Bapak Aryo semakin kuat, ia tak bisa menutupi rasa cinta yang ia miliki untuk Raka. Setiap kali Raka pulang dari pekerjaannya, Amara berusaha memberikan perhatian lebih, seolah mencoba menebus dosa yang ia lakukan di belakang suaminya. Namun, semakin besar usaha itu, semakin ia merasa terjebak dalam kebohongan yang menjeratnya. Raka, di sisi lain, tak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia tetap sibuk dengan pekerjaan dan proyek-proyek yang membuatnya sering pergi dari rumah. Meskipun sesekali ia merasakan perubahan kecil dalam sikap Amara, ia tak pernah mengira ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Baginya, Amara adalah istri yang setia dan penuh cinta. Seseorang yang selalu bisa diandalkan, meski kesibukan sering memisahkan mereka. Pada suatu malam, Raka kembali harus pergi dinas keluar kota. Perjalanan kali ini mendadak, membuatnya meninggalkan rumah lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia memberikan pelukan kepada Amara sebelum berangkat. "Aku akan kembali dalam 3 hari, Amara. Jangan terlalu merindukanku ya," kata Raka dengan senyum hangat yang selalu membuat hati Amara hancur setiap kali ia memikirkan apa yang telah ia lakukan. Amara tersenyum tipis dan mengangguk. "Hati-hati di jalan, Mas. Aku akan baik-baik saja di sini." Namun di dalam hatinya, Amara tahu bahwa kepergian Raka berarti waktu kebersamaan dengan Bapak Aryo yang semakin sulit mereka hindari. Seperti biasanya, setelah Raka pergi, Aryo akan datang menemani Amara di ruang tamu atau di dapur, berbicara tentang hal-hal sepele yang lama, kelamaan berubah menjadi percakapan yang penuh emosi. Malam itu, setelah Raka berangkat, Amara duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca buku. Namun, tak lama kemudian, Bapak Aryo datang dengan secangkir teh hangat, seperti yang sering ia lakukan saat rumah terasa sunyi.
Amara tersenyum, berterima kasih padanya. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara malam itu. Ketegangan di antara mereka semakin kuat, seolah-olah mereka tahu apa yang akan terjadi. "Amara, kamu baik-baik saja?" tanya Aryo dengan suara lembut, duduk di sampingnya. Amara menoleh ke arahnya, menatap mata pria yang sudah menjadi bagian dari hidupnya, lebih dari sekadar mertua. "Aku merasa semakin bersalah, Pak. Ini semua salah, tapi aku tak bisa menahan perasaan ini." Aryo mengangguk pelan. "Aku juga, Amara. Setiap hari, aku berusaha menahan diri, tapi semakin lama, semakin sulit. Aku mencintaimu, dan aku tahu itu salah. Tapi perasaan ini tak bisa hilang." Malam itu, tanpa banyak kata, keduanya terjebak dalam pelukan yang lebih dari sekadar kehangatan. Mereka merasakan ikatan yang begitu kuat, penuh emosi dan kerinduan yang selama ini tak terungkap. Dalam kamar yang sepi, mereka membiarkan perasaan yang terpendam begitu lama meledak, melanggar batas moral yang selama ini mereka coba jaga. Saat itu, mereka tak menyadari bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya merusak hubungan sebagai keluarga, tetapi juga menghancurkan hidup orang-orang yang mereka cintai. Dalam kesunyian malam, hubungan terlarang ini mencapai puncaknya. Namun, ketika mereka sedang larut dalam momen itu, tak ada yang menyangka bahwa Raka akan pulang lebih cepat dari perkiraannya. Ternyata, dalam perjalanan ke bandara, ia menyadari bahwa ponselnya tertinggal di rumah. Dengan tergesa-gesa, ia memutuskan untuk kembali mengambilnya, berharap bisa segera kembali sebelum pesawatnya berangkat. Saat mobil Raka memasuki halaman rumah, ia merasa aneh melihat rumah dalam keadaan gelap. Biasanya, Amara masih terjaga, menunggunya atau paling tidak menyiapkan makan malam. Namun, kali ini, suasana rumah begitu sepi. Raka mengeluarkan kunci dari sakunya dan membuka pintu perlahan, mencoba tidak membuat suara. Saat memasuki rumah, ia mendengar suara-suara samar dari arah kamar. Raka berhenti sejenak, merasa ada yang tidak beres. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai macam kemungkinan, tetapi ia berusaha tetap tenang. Perlahan-lahan, ia berjalan menuju sumber suara tersebut. Dan saat pintu kamar terbuka sedikit, Raka terkejut bukan main. Di sana, di kamar yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan suci bagi pernikahannya, ia melihat Amara dan Bapak Aryo dalam posisi yang sangat intim. Tidak bisa disangka lagi apa yang sedang terjadi. Dunia Raka seolah runtuh dalam sekejap. Pandangannya buram, hatinya seketika hancur. "Apa yang kalian lakukan?" teriak Raka. Suaranya bergetar dengan marah dan terluka. Amara dan Bapak Aryo terkejut mendengar suara Raka. Amara terperanjat dan buru-buru menjauh, air mata langsung mengalir deras di pipinya. Sementara itu, Bapak Aryo hanya bisa terdiam, tidak mampu berkata-kata, wajahnya penuh penyesalan. "Raka, aku bisa jelaskan." Amara mencoba berkata. Suaranya gemetar penuh rasa bersalah, tapi ia tahu kata-kata itu tak akan berarti apa-apa lagi. Raka tak mampu menahan rasa sakit yang mengoyak hatinya. "Amara, Bapak, bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku? Pada keluarga kita?" Tangisan Amara semakin keras. Namun ia tahu bahwa apa yang telah terjadi tidak bisa diperbaiki. Bapak Aryo, dengan wajah penuh penyesalan, hanya bisa menunduk, mengetahui bahwa ia telah menghancurkan kepercayaan anaknya sendiri. Dakwaran dah narinen dakwutul hamhat. Ketuaan setelah momen memilukan itu, rumah yang dulunya penuh dengan kenangan manis, berubah menjadi medan perang emosional yang mengerikan. Raka, yang masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat, berdiri terpaku di ambang pintu kamar. Matanya memerah, bukan hanya karena kemarahan, tetapi juga karena luka yang dalam di hatinya. Pengkhianatan ini lebih dari sekadar rasa sakit. Itu adalah kehancuran total dari segala sesuatu yang ia percayai, dari orang-orang yang seharusnya menjadi tempatnya berlindung. "Bagaimana bisa?" Suara Raka serak, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya.
Pandangannya bergantian menatap Amara dan Bapak Aryo. Dua orang yang sangat ia cintai, tetapi kini menjadi sumber dari penderitaan terbesarnya. Amara, yang masih terguncang dan menangis tersedu-sedu, tak mampu menjawab. Ia hanya berdiri di samping tempat tidur. Tubuhnya gemetar, merasa dirinya hancur oleh rasa bersalah yang tak bisa diperbaiki. "Maaf Raka, maafkan aku," katanya berulang kali, namun setiap kata terasa hampa, karena ia tahu bahwa tidak ada maaf yang cukup untuk menyembuhkan luka ini. Sementara itu, Bapak Aryo, yang biasanya selalu tampak tenang dan bijaksana, kini tampak kehilangan semua wibawanya. Wajahnya penuh dengan penyesalan yang mendalam. Ia tahu, apapun yang akan ia katakan, tidak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi. Ia telah menghancurkan hidup anaknya sendiri, dan itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. "Raka," Bapak Aryo akhirnya angkat bicara. Suaranya bergetar. "Aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Aku tak tahu harus bilang apa, tapi aku benar-benar minta maaf. Ini semua kesalahanku." Namun, Raka tak ingin mendengarnya. Setiap kata yang keluar dari mulut ayahnya hanya menambah sakit yang ia rasakan. "Diam, Pak. Jangan bicara lagi. Kamu bukan lagi ayahku," teriaknya dengan suara parau. Dalam kemarahan dan kepedihan yang luar biasa, Raka merasakan dunianya runtuh. Ia tidak hanya dikhianati oleh istrinya, tetapi juga oleh ayah kandungnya, seseorang yang seharusnya menjadi panutan dan tempatnya bergantung. Keheningan menggantung berat di antara mereka bertiga. Tidak ada yang tahu harus berkata apa lagi. Amara, dengan air mata yang terus mengalir, berusaha mendekati Raka. Namun ia menolaknya dengan tegas. "Jangan sentuh aku, Amara. Kamu sudah menghancurkan segalanya." Amara terisak semakin keras. Tubuhnya goyah oleh beban emosional yang tak terhingga. "Raka, aku menyesal. Aku mencintaimu. Aku tidak pernah ingin ini terjadi. Ini semua salah aku." Tapi Raka hanya menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Cinta? Kamu menyebut ini cinta? Kamu sudah menghancurkan semua yang kita miliki. Bagaimana bisa kamu mengkhianati aku dengan ayahku sendiri?" Amara tak mampu menjawab. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang ia katakan tidak akan bisa menghapus luka di hati Raka. Semua yang pernah ia rasakan sebagai cinta, kini berubah menjadi kehancuran. Apa yang dulu ia anggap sebagai pelarian dari kesepian kini, menjadi sumber rasa malu dan penyesalan yang tak terhingga. Dalam kepanikan dan kebingungan, Amara mencoba menjelaskan bahwa hubungan itu dimulai dari kebutuhannya akan perhatian, sesuatu yang tak lagi ia dapatkan dari Raka yang sibuk. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya hanya memperparah situasi. Raka tidak ingin mendengarnya. Bagi Raka, semua alasan itu tidak ada artinya sekarang. Yang ia lihat hanyalah pengkhianatan. "Amara, aku tidak ingin mendengar penjelasanmu lagi. Aku tidak peduli apapun alasannya. Yang kamu lakukan sudah menghancurkan segalanya," kata Raka. Suaranya penuh dengan kebencian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sementara itu, Bapak Aryo yang merasa semakin bersalah mencoba berbicara sekali lagi. "Raka, aku tahu ini semua salah. Aku sudah menghancurkan keluargamu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahan ini." Raka menatap ayahnya dengan tatapan penuh amarah yang mendalam. "Bapak tidak akan pernah bisa menebus kesalahan ini. Kamu bukan lagi ayahku. Kamu sudah mati bagiku." Suara Raka tajam dan dingin, penuh dengan kebencian yang tak bisa disembunyikan. Kata-kata itu memotong dalam, tidak hanya bagi Bapak Aryo, tetapi juga bagi Amara. Keduanya terdiam, menyadari bahwa apa yang telah terjadi telah menghancurkan tidak hanya hubungan mereka dengan Raka, tetapi juga seluruh kehidupan mereka yang sebelumnya tampak normal. Tidak ada yang tersisa dari kebahagiaan yang dulu mereka miliki.
Malam itu, Raka pergi dari rumah tanpa banyak bicara. Ia mengemasi barang-barangnya dengan cepat, dan tanpa menoleh lagi kepada Amara atau ayahnya, ia berjalan keluar dari rumah yang kini tidak lagi terasa seperti rumah baginya. Pintu yang tertutup dengan keras menjadi tanda berakhirnya hubungan yang hancur. Amara jatuh tersungkur di lantai. Tangisnya pecah, dan rasa penyesalan yang tak tertahankan membanjiri dirinya. Ia tahu, malam ini adalah akhir dari semua yang pernah ia bangun bersama Raka. Semua mimpi tentang masa depan, cinta, dan kebahagiaan kini hancur berkeping-keping. Tidak ada jalan kembali. Bapak Aryo hanya bisa berdiri di sana, terpaku dalam keheningan yang menyakitkan. Ia merasa kehilangan segalanya. Anaknya, menantunya, dan bahkan dirinya sendiri. Rasa bersalah itu akan menghantuinya seumur hidup. Tidak ada pengampunan untuk apa yang telah ia lakukan. Dan ia tahu bahwa hubungan dengan Raka tak akan pernah kembali seperti dulu. Saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe dan berkomentar di video ini, karena akan sangat berarti untuk biaya kuliahku. Saya doakan semoga kebaikan selalu menyertai, panjang umur, bahagia dunia akhirat dan kaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.